Halo sahabat Kismis. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki utusan yang bertugas memimpin umat di suatu waktu, yaitu Nabi dan Rasul. Mereka dikaruniai mukjizat, yaitu suatu kejadian luar biasa yang sekaligus menjadi bukti keabsahan risalah yang mereka sampaikan kepada umat. Setiap nabi memiliki mukjizat masing-masing yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Di video berikut ini kita akan membahas beberapa mukjizat nabi yang kisahnya bisa diambil hikmahnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Tujuh mukjizat nabi-nabi beserta hikmahnya. Number 1. Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh merupakan satu bukti mukjizat diberikan pada Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah Nabi Nuh yang kerap diceritakan kembali adalah bagaimana ia dan kaumnya selamat dari bencana banjir setelah menaiki perahu besar. Nabi Nuh beserta pengikut setianya bergotong royong membuat sebuah bahtera atau kapal besar dari kayu karena percaya sebuah azab akan datang. Sampailah harinya tiba, banjir dahsyat datang. Nabi Nuh beserta pengikut setianya yang berada di atas kapal selamat dari azab tersebut. Kisah Nabi Nuh tertera di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal." Asy-Syura ayat 119 hingga 120. Kapal Nabi Nuh kemudian menepi di pegunungan Arafat. Setelah banjir surut, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk memulai kehidupan yang baru. Number 2. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu dari nabi utama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi gelar Ulil Azmi. Nabi Ibrahim memiliki sejumlah mukjizat. Salah satunya tidak terbakar saat dirinya dihukum dibakar oleh Raja Namrud. Mukjizat tersebut tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran sebagai berikut. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 70. Number 3. Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah kesabaran ayah dan anak dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti kenabian keduanya. Di suatu hari, Ibrahim bermimpi dirinya menyembelih sang anak Ismail. Ia menafsirkan bahwa mimpi tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tertera dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata,
"Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Dalam kesabaran dan iman, Ismail mengiyakan perintah Allah tersebut. Ketika Ibrahim menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti tubuh Ismail dengan seekor biri-biri. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 104 hingga 107. Kisah ini merupakan cikal bakal dari konsep kurban saat umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Hikmah dari kejadian tersebut adalah bahwa keikhlasan dalam memberi kelak akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Number 4. Nabi Musa. Salah satu kisah mukjizat Nabi yang kerap diceritakan turun-temurun adalah bagaimana Nabi Musa alaihi salam membelah laut ketika lari dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi utama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki gelar ulul azmi. Walkisah, karena tidak kuat dengan kezoliman Fir'aun, Nabi Musa dan pengikutnya memutuskan untuk pindah melarikan diri dari Mesir menuju Syam. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak Laut Merah dan tak bisa melintas. Sementara itu, Fir'aun yang mendengar kabar tersebut mengajak tentaranya mengejar Musa di perjalanan melarikan diri. Saat itu turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Nabi Musa diberi mukjizat dalam membelah laut menjadi dua untuk membawa pengikutnya meninggalkan Mesir. Setelah tongkat dipukulkan, Laut Merah terbelah sehingga membentuk jalur. Nabi Musa dan pengikutnya pun kemudian dapat melintasi jalan tersebut. Sementara ketika Fir'aun dan tentaranya berusaha mengikuti jalan Musa tersebut, Laut Merah kembali menyatu dan menenggelamkan mereka. "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65 hingga 67. Number 5. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam dikaruniai mukjizat dapat berbicara dengan hewan. Dalam Al-Quran tercatat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perihal kemampuan Nabi Sulaiman memahami hewan. "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, 'Wahai manusia,
Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surah An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman diceritakan sebagai raja yang kaya. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuannya mengerti bahasa hewan. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Number 6. Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita tentang bagaimana kesungguhan seorang makhluk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang diingat dari Nabi Yunus adalah bagaimana ia diselamatkan ketika dirinya tertelan dan masuk ke perut seekor paus. Wal kisah, di suatu perjalanan Nabi Yunus terombang-ambing di permukaan laut hingga akhirnya tenggelam. Tubuhnya kemudian terhisap dan tertelan seekor paus yang besar sehingga Nabi Yunus terdampar di perut paus. Kisah mukjizat Nabi Yunus yang bertahan hidup di perut paus memberi hikmah pentingnya kesungguhan bertaubat. Rupanya paus tersebut merupakan kiriman Allah untuk Nabi Yunus. Nabi Yunus bertahan hidup dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kisah tersebut terdapat di Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Number 7. Nabi Isa. Salah satu mukjizat yang diterima Nabi Isa adalah bagaimana beliau mampu menyembuhkan orang sakit hingga menghidupkan kembali orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang mukjizat Nabi Isa yang merupakan bagian dari ulul azmi atau nabi utama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kutipan Al-Quran yang mengisahkan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit otak dengan seizinku, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kuburan menjadi hidup dengan seizinku. Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Itulah sejumlah mukjizat nabi-nabi yang hikmahnya bisa dijadikan pelajaran dalam hidup. Mukjizat merupakan bukti keabsahan bahwa nabi-nabi merupakan umat istimewa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin suatu masa keislaman. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam
kismis.